Paman, jangan lakukan ini. Bayi kecil, Paman, aku sudah lama tidak menyentuhmu. Sangat merindukanku. Kepala desa melihat bahwa orang bodoh telah merusak perbuatan baiknya. Khawatir tentang hal-hal yang terungkap. Jika Anda memungut batu bata itu, Anda akan menjadi bodoh. Tanpa diduga, wanita di samping segera menghentikannya. Mengklaim bahwa jika orang bodoh dibunuh di sini, pasti akan ditemukan oleh penduduk desa. Maka kepala desa mengusir orang bodoh itu keluar desa. Orang bodoh yang tidak punya tujuan hanya bisa berkeliaran di jalan. Saat itu, mobil mewah presiden wanita itu tidak sempat mengerem, menjatuhkan orang bodoh itu dan pingsan sampai mati. Kemudian presiden perempuan itu memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang si bodoh itu. CEO wanita itu melihat bahwa si bodoh itu begitu kuat. Jadi dia menjaganya di sisinya dan merawatnya dengan baik. Dan ajari dia bagaimana berperilaku setiap hari. Satu pelajaran berlangsung sepanjang malam. Tanpa diduga, si pengganggu menerobos masuk dengan adik laki-lakinya saat ini. Ternyata dalam 5 tahun terakhir, CEO wanita itu menaruh seluruh pikirannya pada orang bodoh itu. Hal ini menyebabkan buruknya manajemen perusahaan. Akan bangkrut. Pada saat yang sama, ia juga mempunyai hutang yang sangat besar. Dan sekarang para pengganggu datang untuk menagih hutang. Tapi begitu aku melihat penampilan megah CEO wanita itu, saya langsung mempunyai pikiran buruk. Jadi dia mulai mengambil tindakan. Saya ingin mengajaknya keluar untuk melihat bulan. Momen krisis. Suami idiot itu segera berlari keluar untuk menghentikannya. Detik berikutnya, dia memeluk kepala botak si penindas. Hanya makan sembarangan, si penindas yang dihina menjadi geram. Pertama, bidik si bodoh dan pukul dia 2 kali dengan keras. Lalu mendorongnya ke tanah, kepalanya membentur lemari dengan keras. Tanpa diduga, si bodoh menjadi tidak bodoh lagi karena hal tersebut. Semua kenangan dipulihkan. Ternyata itulah identitas asli si bodoh itu. Dia adalah penguasa kota tertinggi di kota Wushuang. Karena mereka dibunuh bersama oleh 5 tuan yang tiada taranya. Pemuda itu tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan rahasia keluarganya secara paksa. Membunuh ke-5 orang hanya dengan satu gerakan. Tapi karena skillnya terlalu tidak natural, dia mendapat serangan balasan. Bocah itu berubah menjadi bodoh. Juga kehilangan ingatan. Ternyata saya sudah bodoh selama 3 tahun. Sekarang aku, Lin Xiao, kembali. Meski dampaknya barusan memulihkan ingatannya. Tapi butuh beberapa waktu untuk pulih. Untuk lebih melindungi istri saya. Pemuda itu memutuskan untuk terus berpura-pura menjadi bodoh. Tunggu sampai kekuatan Anda pulih sebelum memberitahu Anda identitas asli Anda. Saat itu, sekretaris yang memegang kotak obat buru-buru mengatakan bahwa dia baru saja menerima kabar tersebut. 8 keluarga besar telah bergabung untuk memberikan tekanan pada perusahaan. Diminta untuk menyelesaikan tugasnya dalam 1 hari. Jika tidak, kita harus membayar triliunan ganti rugi. Dan perusahaan tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. 8 tangan keluarga besar. Rencana yang bagus. Kamu keluar dulu. Serahkan masalah ini padaku. Saat ini, presiden perempuan terpaksa menemui jalan buntu. Pria muda itu memandangi sosoknya yang pergi. Memutuskan untuk membantunya menghilangkan semua rintangan. Lalu dia menyombongkan diri. Masuki kelompok kuat di antara 8 keluarga besar. Abaikan pemberhentian penjaga keamanan. Tendang dia pergi. Kemudian sekelompok anak laki-laki mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Tapi perannya kecil sekali. Pria itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Tepat ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Si pengganggu botak datang. Tampaknya orang-orang bodoh yang telah diberi pelajaran sendiri. Tanpa berkata apa-apa, saya meminta adik laki-laki saya untuk memberinya pelajaran. Lebih lambat. Jangan. Tuan Tianmen, Raja Jingyu dari Kabupaten Yanping. Selamat datang kembalinya penguasa kota. Bangun. Tuan Kastil, orang-orang ini tidak sopan. Bagaimana cara membuangnya? Membinasakan. Tampaknya setelah bertahun-tahun, kamulah yang diam-diam melindungiku. Bagaimana kabar kota Wushuang? Kota Wushuang 5 bendera 4 gerbang. Berantakan. Baru-baru ini, 3 gerbang bumi, matahari dan bulan. Pemilik pintu tiba-tiba menghilang lagi. Bawahan juga sedang menyelidiki. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Aku mendapatkan kembali ingatanku. Jangan mengungkapkan apapun kepada orang luar. Anda ingin Jin bertindak hati-hati akhir-akhir ini. Bawahan mengerti. Saya ingin melihat siapa dalang di balik masalah ini. Mereka yang menyerbu kota Wushuang saya harus dihukum.
Apa yang kamu katakan? Grup Qiansheng dihancurkan. Xian Tu Qiansheng, hancurkan Chang Feng lagi. 8 kata ini, itu adalah benda terakhir yang ditinggalkan pelaku. Ya. Agak menarik. Bagus, grup Qiansheng memang kuat. Tapi ikuti saya, grup Chang Feng. Tidak ada perbandingan sama sekali. Anda harus tahu bahwa saya adalah grup Chang Feng. Berdiri di Qingzhou selama 30 tahun. Saya belum pernah melihatnya, orang yang berani bicara seperti ini. Aku melihatmu. Memang tidak ada kesadaran diri. Menurutku aku ini siapa? Ternyata itu adalah rumahmu Qian Sui. Orang bodoh yang kamu besarkan. Sejak Anda datang ke pintu saya mencari kematian. Kalau begitu aku akan membantumu hari ini. Kalian melakukannya sekarang. Bunuh dia. Kesalahpahaman besar. Tuan Lin, saya mohon tolong jangan marah. Anda menyelamatkan hidup saya. Bersedia membayar berapapun harganya. Batalkan entry Tianbang apapun. Kompensasi 10 kali lipat kepada grup Chang Sui. Ups, Anda sudah berbicara. Tentu saja tidak masalah. Kalau begitu aku akan mengumumkannya sekarang. Grup Chang Feng, batalkan tugas Tianbang secara sukarela. Kami juga harus membayar kompensasi kepada Chang Sui Group. Ratusan miliar ganti rugi yang dilikuidasi. Ceritakan hal ini kepada 6 keluarga besar di Qingzhou. Siapa yang berani menyinggung Mu Qian Sui? Akhir ceritanya akan sama dengan grup Qiansheng. Tampaknya grup Chang Sui itu tidak dapat diselesaikan. 8 keluarga kami, misi Tianbang yang dipercayakan. Triliunan kompensasi. Bahkan jika Mu Qian Sui menjual dirinya sendiri. Saya melihat para pemimpin. Atau mengemasnya, terima grup Chang Sui. Tunggu sebentar, semuanya. Mu Qian Sui. Anda akhirnya muncul. Tolong, pengurus rumah tangga yang terhormat, hubungi kepala 8 keluarga besar. Tentang misi Tianbang, Chang Sui Group ingin mengadakan pembicaraan dan konsultasi. Mu Qian Sui, kamu masih memilikinya. Apa yang bisa dinegosiasikan dengan kami? Menurut peraturan, tidak dapat menyelesaikan daftar ini. 10 kali lipat kompensasinya. Semuanya, apakah menurut Anda itu benar? Kehilangan uang. Saya hanya butuh 3 hari. Dengan grup Chang Sui kami, koneksi dan sumber daya, pasti akan memberikannya kepada semua orang. Jawaban yang memuaskan. Saat itu jika grup Chang Sui kami tidak menyelesaikan tugas, maka saya akan membayar kompensasi 10 kali lipat. Tawarkan dengan kedua tangan. Koneksi pribadi Chang Sui Group. Sekarang seluruh Qingzhou. Tapi tidak ada yang berani membantumu. Quest yang bisa masuk daftar surga. Yang mana yang tidak terlalu sulit. Andalkan saja grup Chang Sui Anda saat ini. Bisakah itu dilakukan? Grup Chang Sui kami berbasis di Qingzhou selama bertahun-tahun. Siapa yang tidak tahu kekuatan dan sumber daya kita? Ini jelas bagi semua orang. Saya pikir Anda masih belum memahami situasinya dengan jelas. 8 keluarga besar kami maju dan mundur bersama. Grup Chang Sui. 8 keluarga kami. Itu kesepakatan, itu kesepakatan. Saat ini ada 7 kabupaten dan 32 kabupaten. Jadi begitu, siapa yang berani membela grup Chang Sui Anda? Anda, berikan omong kosongmu. Coba saya lihat siapa yang berani menyentuh grup Chang Sui. Siapa yang berani memarahiku? Chiyuki. Lin Chang. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menggangguku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Menurutku aku ini siapa? Mendengar secara langsung, Pakmu punya selera yang istimewa. Angkat orang bodoh di rumah. Aku khawatir yang ini. Mu Qian Sui, saya melihat Anda grup Chang Sui. Kita benar-benar berada di ujung tali kita. Bagaimana? Apakah mungkin? Apakah Anda masih berencana mengandalkan orang bodoh ini untuk kembali? Lin Chang, kamu baru saja pulih. Kembali dan istirahat dulu. Serahkan semuanya di sini padaku. Jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Hanya 8 keluarga kecil di Qingzhou. Badai macam apa yang bisa ditimbulkannya? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Hanya 8 keluarga kecil. Anda tahu 8 keluarga besar saya. Apa status di Qingzhou? Menginjak-injakmu sampai mati. Chen Shao, ini sungguh bodoh. Saya tidak dapat memahaminya. Mu Qian Sui, pengemis dan bodoh. Berhenti bicara. Tuanmu, saya akan membawanya pergi sekarang. Saya mengatakannya lagi. Siapa di antara kalian yang berani menipu Qian Sui sedikit pun? Grup Dong Chang Sui setengah poin. Aku akan mengeluarkanmu dari Qingzhou.
Hanya Anda yang bisa menghancurkan 8 keluarga besar saya. Kepala keluarga Sima dari grup Changfeng tiba. Menderita. Kepala keluarga Sima dari grup Changfeng ada di sini. Apa yang harus saya lakukan? Awal. Kepala keluarga Sima, kenapa kamu di sini? Sekelompok Brax tertutup. Hal yang sangat kecil. Biarkan kami melakukannya. Mu Qiansui, saya pikir sebaiknya Anda berlutut. Dedikasi untuk grup Changsui. Mungkin begitu. Kepala keluarga Sima, aku akan membiarkanmu hidup. Kepala keluarga Sima, aku akan membiarkan dia berlutut untukmu sekarang. Grup Changfeng mengumumkan, membatalkan misi Tianbang dengan segera. 10 kali lipat hadiahnya akan dikompensasi. Grup Changsui, misi grup Changfeng telah dibatalkan. 10 kali lipat kompensasi akan diterima. Apa? Tugas dibatalkan. Kompensasi 10 kali lipat. Apa yang sedang terjadi? Kepala rumah, mengapa kita harus melakukannya? Ambil inisiatif untuk membatalkan tugas. Saya harus membayar mereka juga. Kenapa kamu tidak diam saja? Apakah Anda berhak berbicara di sini? Hingga akhir misi Tianbang, 10 detik terakhir tersisa. Grup Sihai kami sangat kuat di Qingzhou. Tidak seperti kepala keluarga Sima. Sangat mudah untuk diajak bicara. Kompensasi 100 miliar ini, kami akan membuat keputusan. Misi grup Sihai telah dibatalkan. 10 kali lipat kompensasi akan diterima. Apa? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Grup Lian Sihai, saya juga mengambil inisiatif untuk membatalkan tugas tersebut. Grup Yu Changfeng dan grup Sihai. Sungguh lemah. Lemak ini sampai ke mulut. Saya, Kamar Dagang Dunia, tidak akan membiarkannya begitu saja. Misi Kamar Dagang Dunia telah dibatalkan. 10 kali lipat kompensasi akan diterima. Bagaimana ini mungkin? Misi perusahaan dagang Guo telah dibatalkan. Keluarga Guo kami juga membatalkan. Misi Qingsu Haihui telah dibatalkan. 10 kali lipat kompensasi akan diterima. Tugas keluarga kami juga telah dibatalkan. Bagaimana bisa? Ada 7 keluarga. Ambil inisiatif untuk membatalkan tugas kita. Menurut peraturan, ini tentang kompensasi. 10 kali lipat jumlah grup Changsui. Siapa yang memiliki kekuatan ini? Bisakah 8 keluarga besar di Qingzhou? Konsesi kolektif. Apakah itu benar-benar dia? Bagaimana mungkin? Meski dia bukan orang bodoh. Itu tidak mungkin. Katakan lagi, tidak semua 8 keluarga besar menyerah. Jangan lupa juga ada Qiansheng Group. Mendengus. Sekumpulan sampah. Saya kelompok yang kuat. Jangan takut pada siapapun di Qingzhou. Anda tidak mau. Saya ingin. Runtuhnya grup Qiansheng. Dihapus dari Qingzhou. Tugas Tianbang dibatalkan secara otomatis. 10 kali lipat kompensasi akan diterima. Apa? Grup Qiansheng runtuh? Sama sekali tidak mungkin. Grup Qiansheng telah dipindahkan dari Qingzhou. Mustahil. Kepala keluarga Sima, apalagi yang bisa terjadi? Tentu saja itu keluarga Chen Anda. Menyinggung seseorang yang tidak seharusnya tersinggung. Grup Qiansheng telah merajalela di Qingzhou selama bertahun-tahun. Orang yang mampu menghancurkan kelompok kuat. Energi yang sangat besar. Untuk membayangkan, tuanmu. Lihatlah kompensasi ini. Saya sudah mengirimkannya. Mohon maafkan saya, kepala keluarga Sima. Apa maksudmu? Kamu belum mengetahuinya. Faktanya, ada peluang besar. Pernah berkata, jika aku tidak bisa mendapatkannya hari ini. Kata-kata maafmu, keluarga Sima saya, ini akan menjadi seperti keluarga Chen. Hancur. Apa? Apakah itu benar-benar dia? Bukan, tidak mungkin. Dia baru pulih setelah menjadi bodoh selama 3 tahun. Apa? Menghancurkan keluarga Chen saja tidak cukup. Kami juga ingin menghancurkan keluarga Sima. Siapa dia? Kepala keluarga Sima, aku memaafkanmu. Anda harus bangun dulu. Oh, bagus sekali. Bisakah kamu memberitahuku? Siapa yang membantu grup Changsui? Ah, ini dia. Tentu saja itu keluarga Yeku. Saat aku tahu keluargamu sedang dalam masalah, aku langsung bertanya pada ayahku. Ultimatum diberikan kepada 8 keluarga besar. Minta mereka untuk membatalkan tugas tersebut. Tidak mematuhi perintah. Tutupi api. Grup Qiansheng adalah contoh terbaik. Ayah sangat efisien. Saya hanya ingin, biarkan dia membantu misi Changsui Group. Tertunda 2 hari. Aku tidak menyangka dia akan langsung mengizinkanku. Ke-8 keluarga besar telah dibatalkan. Chiyuki. Hadiahku. Apakah kamu masih suka?
Tak heran jika 8 keluarga besar akan melepaskan grup Chang Sui kita. Ternyata Tuan Ye diam-diam membantu. Di belakang Mu Qian Sui, ini sebenarnya adalah keluarga Ye. Aku tidak mengharapkan saudaraku. Dia sebenarnya ingin mencuri seorang wanita dari Tuan Ye. Keluarga Chen, tidak ada ketidakadilan dalam penghancuran. Kamu Sao, saya akan membalas budi ini. Apa yang kamu katakan, bukankah cepat atau lambat kita akan menjadi sebuah keluarga? Mu Qian Sui, 3 tahun ini, aku sangat perhatian padamu. Hubungan kita, sudah waktunya untuk mengambil langkah lebih jauh, bukan? Kamu Sao, saya punya tunangan. Tunangan? Anda menyebut ini bodoh. Tuanmu, 3 tahun ini, itu adalah Tuan Ye yang diam-diam sepanjang waktu. Merawat grup Chang Sui. Dia sangat menjagamu. Mengapa Anda harus melakukannya? Saya terus memikirkan orang bodoh ini. Terlebih lagi, Anda belum menikah. Yukian, berhenti bicara. Kamu Sao. Anda adalah grup Chang Sui. Melakukan hal-hal ini, saya menghargainya. Aku akan membalas budimu juga. Hanya hal ini, jangan menyebutkannya lagi. Chiyuki, pikirkan baik-baik. 8 keluarga besar. Ini demi aku. Baru saja membatalkan misi Tianbang. Demi kamu. Berapa banyak wajah yang kamu miliki? Bukan demi aku. Apakah kamu masih ingin melihat wajah orang bodoh sepertimu? Anda benar. Menurut Anda 8 keluarga besar. Dia seorang gangster jalanan. Mengapa Anda membiarkan mereka mengalami kemunduran? Apakah kamu bodoh seperti kamu yang berlutut dan memohon? Hanya orang bodoh yang bisa berkata seperti itu. Kata-kata yang naif. Bagaimana menurutmu, kepala keluarga Sima? Bagaimana menurutmu? Meskipun anak ini sangat kuat, namun di belakang keluarga Ye, tapi Gubernur Qingzhou, dia bisa bertarung lagi. Dia bukan apa-apa di depan gubernur. Dan dia berlindung pada Gubernur Qingzhou. Singkirkan ancamannya. Kalian anak-anak hanya berbicara omong kosong. Anda bahkan mengalahkan keluarga Sima saya. Aku beritahu kamu, tentu saja 8 keluarga besar mengawasi. Di hadapan Tuan Muda Ye, biarkan saja Mu Qian Sui pergi. Kebohongan telah terungkap. Apalagi yang ingin kamu katakan, Sima Changfeng, aku memberimu kesempatan. Berhentilah bicara omong kosong padaku. Bocah, tahukah kamu, keluarga Ye adalah keluarga terbesar di Qingzhou. Bertanggung jawab atas penghidupan semua orang. Saya menasihati Anda, lebih baik tinggalkan Nona Mu Qian Sui secepat mungkin. Sedikit lebih jauh. Anda perlu mengetahui wanita yang disukai Tuan Muda Ye. Anda tidak dapat menyentuh dia. Hanya semut. Tuan Muda Ye, lihat orang ini. Cukup sombong. Apakah kamu tahu keluarga Ye ini? Itu adalah langit Qingzhou. Astaga. Ada dewa di luar langit. Jika keluargamu Ye, ini benar-benar surganya Qingzhou, maka akulah surga di balik langit. Pincang, apakah kamu ingin membunuh tuanmu? Meskipun kamu tidak bodoh sekarang. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu pakmu? Apakah kamu mengerti atau tidak? Hanya Tuan Ye yang cocok untuk tuanmu. Tempat tinggal. Yukian. Kata-kata seperti itu, aku tidak ingin mendengarnya lagi darimu. Tuanmu, saya melakukan ini semua demi kebaikan Anda sendiri. Qian Sui, kalau bukan karena aku, grup Chang Sui punya, dibagi menjadi 8 keluarga besar. Apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk berbicara di sini? Kamu Sao, apa pendapat Anda tentang grup Chang Sui? Aku akan membalas budinya. Tapi sama sekali tidak mungkin aku akan menikahimu. Mu Qian Sui, jangan malu-malu. Saya bisa menyelamatkan grup Chang Sui. Bisa juga menghancurkan grup Chang Sui. Kalau begitu aku juga tidak keberatan. Biarkan keluarga Ye disingkirkan dari Qingzhou. Anak laki-laki, tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara? Perlu diketahui. Anda tidak perlu tahu. Saya juga dapat memberitahu Anda dengan murah hati. Di Qingzhou, keluarga Yeku adalah surga. Jadilah musuh keluarga Yeku. Melawan saja kehendak surga. Mereka yang menentang surga akan mati. Kanan, mereka yang menentang surga akan mati. Mati, mati, mati. Apakah kamu melihat bahwa kamu adalah musuh keluarga Yeku? Inilah akhirnya. Sampaikan pesanannya. Di Qingzhou mulai sekarang. Tidak ada lagi tempat untuk sampah ini. Ayo pergi. Berjalan. Kemana harus pergi? Mu Qian Sui. Aku beritahu kamu. Anda harus menikah hari ini. Kamu tidak menikah. Harus menikah juga. Atau Anda bisa mencobanya, hancurkan langit di Qingzhou. Bahkan jika keluargamu Ye, ini benar-benar surganya Qingzhou, saya juga bisa membuatnya berubah pikiran. Terlebih lagi, kamu tidak. Saya tidak menyangka dia bukan hanya orang bodoh. Masih paranoid, ayah saya adalah Qingzhou Hun Jianglong. Kendalikan dunia bisnis.
Ibuku juga Inspektur Kingzu, di Kingzu, kecuali gubernur. Saya yang terbesar di keluarga Ye. Kamu pikir kamu siapa? Ini layak untuk mengubah langit Kingzu. Patahkan anggota tubuhnya untukku. Kasih tahu, konsekuensi melawan saya. Ya, berhenti. Biarkan saya melihat siapa yang berani. Mata anjing itu buta. Saya pikir cuaca di Kingzu akan berubah. Tuan Lin, aku bilang kamu bodoh. Yanfu sebenarnya tidak dangkal, kecuali Muki Ansui. Ada keindahan yang membantu Anda. Tuan Lin Changmu telah menjagamu selama 3 tahun. Segera setelah Anda pulih, cari wanita lain. Apakah Anda layak untuk tuanmu? Kataku Nona Ki Ansui. Tidak bisakah kamu melihat, Tuan Ye kami, untuk Anda. Tapi itu sangat tergila-gila. Anda sebenarnya akan memilih ini. Seorang anak laki-laki konyol yang berkeliaran. Anda tidak akan memilih cara itu, bukan? Siapa yang aku suka, bukan giliran Anda untuk menuding. Itulah masalahnya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hari ini grup Chang Sui dan si bodoh ini. Saya ingin melihat mereka menghilang bersama. Adapun kamu, sedikit keindahan, Anda mengikuti orang bodoh ini. Mengapa kamu tidak mengikutiku? Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kamu pikir kamu siapa? Juga layak berada di depan Tuan Lin. Bicara omong kosong, tahukah kamu, apa yang kamu katakan hari ini? Cukup untuk membuat keluarga Ye Anda tidak dapat dipulihkan. Dia berkata bahwa keluargaku Ye akan hancur. Aku ingin melihatmu dan si bodoh ini. Bagaimana cara membuat keluarga Ye hancur? Maka Anda optimis. 35. Dia Ki Ubay. Datanglah ke Chang Sui Group dalam waktu 10 menit. Grup Chang Sui. Ya, saya ingin Anda memberi saya penjelasan. Siapkan mobil dan ayo pergi ke Chang Sui Group. Apa? Dia Ki Ubay, Gubernur Kingzu.